Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 13 Januari 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Semua yang ada di sini hanyalah watchlist yang Sobat Trader dapat pantau, kemudian analisa ulang sebelum melakukan penjualan maupun pembelian suatu emiten. Mari kita lihat beberapa watchlist yang sudah Joy Trader buat. Sebelum kita buatkan trading plan, mari kita lihat teknikal dan bandarmologinya terlebih dahulu. Mulai dari baja. Baja, sarana sentral Baja Tama. Pada perdagangan 10 Januari 2025, menguat 2,17%. Secara bandarmologi ada akumulasi oleh PD. PD akumulasi 18 juta, LS, DRIF, KK. Volume transaksi lebih besar daripada beberapa waktu sebelumnya. Tampak pertanda akan ada penguatan lanjutan, setidaknya bisa ke MA50 di 97. RSI stokastik melanjut mengarah ke atas. Semoga pertanda bahwa akan ada penguatan lanjutan di baja. Mari kita buatkan trading plan untuk baja. Support baja kita buat di support kuat 90. Last price di 94. Cut loss di 88, resisten psikologis 100. Selanjutnya BCIC, Bank Citras. Bank Citras pada perdagangan 10 Januari menguat 1,23%. Secara bandarmologinya sangat bagus, ada akumulasi oleh MG KIRJ yang keluar AK ODXC PD. Volume transaksi sangat kecil di perdagangan 10 Januari. Mari kita lihat gross dari Broksumnya. Ya, MG hanya masuk belum jualan sama sekali sehingga pertanda ada akumulasi oleh MG. Ada akumulasi oleh MG, karena ada akumulasi oleh MG, pertanda juga akan ada penguatan. Untuk MG juga bisa jualan di BCIC, Bank Citras. Mari kita buatkan trading plan untuk BCIC dengan support di 159. Resisten 175. Kemudian watchlist berikutnya ada BRMS. BRMS Bumi Resources, Sobat Trader kemungkinan juga sudah punya BRMS. Pada perdagangan kemarin menguat cukup tinggi 12,04%. Secara bandarmologinya ada akumulasi dan asing ada masuk 45 miliar pada perdagangan 10 Januari. Di perdagangan 9 Januari saat terkoreksi ternyata asing juga ada masuk sekitar 19 miliar. Secara teknikal saat ini BRMS akan ada potensi penguatan lanjutan ke 450 resisten berikutnya. BRMS tampak menarik dengan time frame weekly. Ya, ini dengan time frame weekly-nya seperti ini. Di minggu lalu menguat dengan candle solid. Minggu kemarin ini sempat terkoreksi cukup dalam namun ada perlawanan.
sehingga tampak dengan chart weekly masih akan ada penguatan lanjutan ya. Menolak untuk turun, menguat, kemudian mencoba untuk turun namun menolak untuk turun, masih kuat buyer-nya sehingga ada potensi untuk penguatan lanjutan. Volume besar ini adalah volume buyer yang membuat BRMS masih ada potensi untuk menguat lanjutan. Dengan time frame weekly juga tertahan 520, potensi masih akan terus uptrend untuk BRMS. Support ada di low pada perdagangan hari ini. Maaf, low perdagangan 10 Januari atau di low sini 376. Cukup jauh karena memang naik cukup tinggi pada perdagangan 10 Januari. Resisten di 450. Watchlist berikutnya Dewa, grup bakri yang lain. Namun masih belum naik begitu tinggi untuk Dewa. Pada perdagangan 10 Januari menguat 9,43% dengan volume yang cukup bagus dan akumulasi juga cukup bagus. Asing juga ada masuk 1,6 miliar. Yang akumulasi AK MGZP yang keluar SSBQ XL. Masih ada potensi penguatan lanjutan untuk Dewa menuju resisten di 126. Support 103. Semoga tetap bertahan di support. Dengan time frame weekly cukup sideways belakangan untuk Dewa. Ke support menguat, ke support menguat. RSI stokastik dengan time frame weekly sudah hampir oversold. Tinggal menunggu waktu saja, nanti akan ada penguatan lanjutan dan Dewa mampu breakout resisten di 126 kemudian lanjut menguat ke 140. Support kuat ada di 103. Resisten 126. Watchlist berikutnya ada Delta Dunia Makmur. Dengan time frame daily pada perdagangan 10 Januari menguat 4,85%. Secara fundamentalnya terakumulasi oleh AK BKBK yang keluar XL ZP EP. Kita lihat gross pada perdagangan 10. AK masuk cukup lumayan dan belum jualan cukup besar, baru jualan 95 juta. BK masuk 116 juta. Ini masuk 936 juta, baru keluar 95 juta. BK 116 juta, keluar 82 juta. AK yang menarik karena masuk cukup besar. Ada potensi untuk penguatan lanjutan, Doit bertahan di atas support 510. Mari kita lihat dengan time frame weekly. Kalau dengan time frame daily-nya dia sudah downtrend. Dengan time frame weekly harus tetap bertahan di atas support 480. Belakangan mulai sideways. Semoga pertanda koreksi sudah tertahan. RSI stokastik dengan time frame daily juga sudah oversold. Ya, tinggal menunggu waktu saja tampaknya untuk Doit. Mari kita masukkan terima untuk Doit dengan support di 510. Karena ada akumulasi yang cukup bagus. 510. Resisten Doit time frame daily. MA20 di 570. 575. 575. Kita buat di 575 karena MA20-nya di 573.
Kemudian watchlist berikutnya ada DRMA. Kita lihat dulu teknikal dari DRMA. Apakah menarik untuk masuk trading plan? Dharma Polymetal pada perdagangan 10 Januari 2025 menguat 0,55%. Secara fundamentalnya ada akumulasi cukup bagus. BK masuk 109 juta. Kita lihat grossnya, ya BK masuk belum jualan sama sekali. Ada akumulasi yang cukup menarik di DRMA sehingga penguatan di perdagangan 10 Januari semoga bertanda baik bahwa akan ada penguatan lanjutan. Meskipun volume transaksi pada perdagangan 10 Januari sangat kecil, namun kondisinya sudah sangat downtrend ya. Apalagi ini tanpa ada pola bullish divergence. Semoga benar-benar terrealisasi untuk bullish divergence dari DRMA. RSI stokastik mengarah ke atas, namun osilatornya mengarah ke bawah. Maaf, harganya mengarah ke bawah. RSI-nya mengarah ke atas. Semoga akan ada penguatan lanjutan untuk DRMA. Tinggal dipantau saja. Jika berhasil breakout EMA20 maka akan menuju ke EMA50 karena beberapa waktu belakangan EMA20 menjadi resisten kuat dari DRMA. Ini koreksi menguat ke EMA20, belum mampu menembus, koreksi belum mampu menembus EMA20, koreksi lagi. Ini belum ada usaha untuk ke EMA20, maka istilahnya kalau ke EMA20 ya masih mungkin lah untuk DRMA. Mari kita masukkan trading plan DRMA dengan support di 890. Jika 890 terbreakdown maka akan potensi ke 850 lagi. Resisten kita buat di 960. Ya, di hex ini. Watchlist berikutnya Dian. Dian sudah lama tidak masuk screening, namun pada kali ini mulai masuk screening kembali meskipun beberapa waktu yang lalu masuk screening dan menguat sedikit lalu koreksi lagi. Ini ada masuk screening Dian karena ada akumulasi yang cukup bagus oleh EPNI. Kita lihat grossnya EP masuk 44 juta, sudah keluar 16 juta. Beberapa waktu belakangan memang belum mampu menembus EMA 20, maka harapannya Dian mampu menembus EMA 20 dan melanjutkan penguatan ke EMA 50 di 95. Support Dian ada di sini saat ini 86. Resisten terdekat memang di EMA 20 di 90. Namun karena akumulasi cukup bagus, semoga segera ada penguatan lanjutan untuk Dian. Jika memang masih belum yakin bahwa Dian akan menguat lanjutan, maka spekulasi buy-nya di dekat support saja dengan support di 86. Resisten ada di 95, pas di MA 50-nya. Ini MA 20 harus terbreakout terlebih dahulu karena beberapa waktu belakangan sama MA 20 menjadi resisten, menguat, belum menembus MA 20, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Watchlist berikutnya MD. EMD, Megapolitan Development. Pada perdagangan 10 Januari sempat menguat sampai ke 128. Namun kemudian ditutup di harga 122. Secara fundamentalnya ada akumulasi yang cukup bagus oleh PD. 236 juta. Yang keluar YPCCDH ini netnya, mari kita lihat grossnya. Secara grossnya ya 267 juta PD. Baru jualan 30 juta. Menarik untuk MD karena PD akumulasi cukup besar. Tampaknya memang masih akan serius untuk PD di MD.
Volume transaksi pada perdagangan 10 Januari berhasil breakout volume MA20-nya, bertanda bahwa memang mulai tampak serius broker PD di MD. Mari kita buat yang terdimen lagi untuk MD supaya sobat trader lebih ngeh bahwa MD kembali menarik. Support ada di 115. Jangan sampai terbreakdown karena akan ada potensi koreksi cukup dalam sebab belakangan ini sudah sideways di sini. Support kuat berikutnya ada di sini. 110. Dengan resisten ada di 130. Watchlist berikutnya ENRG. Grup Bakri yang lain yang pada perdagangan 10 Januari juga mengalami penguatan sebesar 4,31%. Secara net big distribusi yang keluar MG DXYU yang masuk YPXCAK akan menguji resisten di MA50 level harga 250 untuk ENRG. Jika berhasil breakout maka akan ada potensi penguatan lanjutan. Syaratnya harus breakout MA50-nya terlebih dahulu. Nanti jika ini berhasil di breakout, ada potensi MA20 akan mengarah ke atas lagi, golden cross lagi dengan MA50-nya. Kita coba lihat dengan time frame weekly. Ya. Dengan time frame weekly tampak bahwa sudah mampu bertahan di atas MA50, kemudian di minggu lalu, di minggu tanggal 30 Desember ini menguat, memantul dari MA20, lalu kemudian di minggu tanggal 6 Januari sampai 10 Januari ini sempat ada koreksi namun menguat, sempat high sampai ke 256 namun koreksi lagi. Jika bentuknya seperti ini maka buyer dan sellernya seimbang. Meskipun begitu, volume transaksi pada perdagangan minggu 6 Januari menarik sehingga masih ada potensi untuk ENRG pun ada penguatan lanjutan. Tentu jika emiten grup Bakri yang lain menguat, ENRG juga akan terkena sentimen tersebut. Meskipun yang gerakannya paling lambat memang ENRG. Dengan time frame daily, support saat ini yang harus dijaga adalah 220 pas di MA 200 atau terdekat di sini saja 228. Dengan resisten ada di 260. Watchlist berikutnya JAST. Jasnita Telekomindo pada perdagangan 10 Januari 2025 hanya menguat 1,59%. Namun secara fundamentalinya cukup bagus. Ada NI, AGAO, yang keluar XL, DRCP. Ada potensi untuk JST menguat lanjutan. Mari kita lihat Broksung dari tanggal 8 Januari. Dari tanggal 8 Januari, small distribusi yang punya barang masih banyak MG 118 juta, average price di 68. Kondisi floating loss. Menarik untuk JST, mari kita buat yang terkemarin ulang. Untuk JST dengan support di 60 pas di MA 20-nya ya. JAST. Support di MA 20 60. Resisten 70. Kemudian watchlist berikutnya ada Keju Mulia Boga Raya.
pada perdagangan 10 Januari 2025 terkoreksi 4,52%. Secara bandarmologi untuk tanggal 10 Januari ada normal distribusi yang keluar CCDH ini yang masuk SQ XJXL. Saat ini untuk keju sudah terkoreksi 2 hari, sebenarnya dengan koreksi yang wajar ya, koreksi wajar. Maka menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di keju dengan syarat support 820 jangan sampai dijebol. Jika sobat trader ingin sabar menanti untuk spekulasi buy di keju, maka silahkan tunggu-tunggu saja di dekat support 820, di dekat support 880. Silahkan spekulasi di situ karena volume makin mengecil. Sebenarnya ini akan menarik jika ada volume yang makin kecil lagi di perdagangan 13 Januari. Ya, akan menarik jika seperti itu. Kalau kita lihat dari tanggal 20. Dari tanggal 20, big distribusi yang punya barang semuanya XL, XC, floating loss. Ya, sepertinya lebih baik buat atensi terlebih dahulu untuk keju. Tunggu koreksi saja di dekat-dekat support 820. Jika memang terbukti bahwa keju mampu bertahan di atas support 820, maka akan ada penguatan lanjutan. Kita skip dulu untuk keju, kemudian lak. Lak pada perdagangan 10 Januari terkoreksi 4,11%. Secara bandarmologinya normal distribusi oleh XJXL yang masuk YP, YB. Kembali terkoreksi ke MA20 ke dekat support 69 ke dekat support 67. Cara bandarmologinya biasa kalau dari tanggal 7 ada akumulasi. Jika dari tanggal 7 sini masih ada barang cukup banyak YP 93 juta, price di 74. Sehingga masih ada harapan untuk lak ada penguatan lanjutan. Jaga saja support di 67. Ya. Ini 65. Kita naikkan supportnya di 67. Lak, mari kita buat counter timbun ulang. Dengan karakter lak yang kadang tiba-tiba lompat. Semoga akan ada penguatan lanjutan untuk lak. Jika sebetulnya sudah akumulasi pelan-pelan. Watchlist berikutnya ada PSDN. PSDN pada perdagangan 10 Januari open sama dengan closing, harganya tidak kemana-mana. Tanggal 10 Januari small distribusi yang keluar XL AZCC yang masuk NI BG DR. Jika melihat candle pada perdagangan 10 Januari sebenarnya menarik ya. Pertanda bahwa koreksinya sudah tertahan. Volume transaksinya memang dengan volume transaksi yang sangat kecil bisa menjadi pertanda bahwa jualannya sudah habis. Namun kita juga perlu lihat broker summary dari tanggal 2 Januari. Dari tanggal 2 Januari broker summary-nya netral ODXLMG. Mari kita lihat gross YP, CP, XLXL, MG ya. Sudah ngangkat, sudah jualan. Untuk beberapa brokernya. Namun mari kita tetap coba buat counter trend PSDN dengan support di 85 pas di MA 200. PSDN 85, lak resisten di 75, PSDN resisten di 95.
Watchlist berikutnya ada PTMP. PTMP. Pada perdagangan 10 Januari ada menguat 1,69%. Secara bandermologi ada akumulasi oleh CPPDCC yang keluar XL LGNI. Ada potensi untuk penguatan lanjutan PTMP mengingat candle tanggal 9 Januari, candle doji, kemudian tanggal 10 Januari ada penguatan lanjutan. Ada potensi untuk penguatan lanjutan PTMP setidaknya menuju ke MA50 di 63. Support terdekat di 58. PTMP support 58, resisten kita buat di 65. Kemudian watchlist berikutnya ada Puri Global Sukses. Pada perdagangan 10 Januari kembali menguat 5,11%. Secara bandermologinya cukup bagus, ada akumulasi oleh AGOD yang keluar ATMG. Secara teknikal saat ini PTMP akan ada potensi untuk breakout resisten di level 300. Ya, 300 akan menjadi resisten kuatnya. Resisten terdekat di 290. Closing di 288 sudah menguat 5,11%. Sebenarnya menarik untuk kita buat yang trendline dari tanggal 9 Januari. Namun mungkin terlewatkan. Resisten 290 dengan time frame 4 jam ini tampak ya pasti resisten sebenarnya. Namun akumulasinya cukup bagus, ada potensi bisa langsung terbreakout. Dengan kondisi yang cukup uptrend, Puri maka peluang besar untuk breakout. Ya, kita bagian terima saja untuk Puri dengan support di 260. Cukup jauh supportnya, maka jika ada koreksi ke dekat support, kesempatan untuk beli di harga diskon. Resisten di 300. Watchlist berikutnya ada Pizza PZZA Sari Melati Kencana. Pada perdagangan 10 Januari terkoreksi 4,30%. Yang menarik adalah ada akumulasi besar oleh DRYP yang keluar KZYU PD. Kita lihat grossnya, meskipun secara gross tampaknya DR sudah masuk 1,2 miliar dan sudah jualan sedikit, namun masih punya barang cukup banyak DR ini, sehingga tampak ada akumulasi cukup besar. DR ngambil barang banyak dari KZYU PDXC ini. Belakangan PZZA tiba-tiba mulai ramai diperdagangkan. Nah, mulai ada keramaian sehingga koreksi tanggal 10 Januari semoga menjadi koreksi yang wajar karena juga ada akumulasi. Maka jaga saja support 157. Selama bertahan di atas ini maka ada potensi untuk BZZA masih akan menguat lanjutan. 157, 150. Support 157. Support terdekat dengan resisten di 190. Watchlist berikutnya ada SAPX. SAPX pada perdagangan 10 Januari open sama dengan closing atau ya dibuka di harga 1435, closing di 1450.
closing sama dengan last price. Closing sama dengan last price sehingga harga tidak kemana-mana. Opennya di bawah turun, sempat di bawah turun, low di 1,9 sempat menguat, namun closingnya di bawah turun lagi. Secara benchmark tanggal 10 Januari ada akumulasi besar oleh XA, CC, ZP yang keluar FS, XL, CPXC. Ada potensi untuk SAPX menguat lanjutan dengan support di 1200. Jika ada koreksi ke dekat 1200 bisa manfaat untuk spekulasi buy. Belakangan berhasil 1920 koreksi, ini juga berhasil 1920 koreksi. Semoga tetap bertahan di atas 1200 dan akan ada penguatan lanjut untuk SAPX. Karena belakangan volume transaksi makin besar, sehingga tampaknya banyak trader yang tertarik untuk trading di SAPX. Support di 1200. Resisten ada di 1550 saja kita buat. Meskipun dengan pergerakan SAPX yang cukup volatil, resisten ini juga bisa ditembus dengan mudah. Watchlist berikutnya ada Victoria Investama, VICO. VICO pada perdagangan 10 Januari menguat 7,22%. Secara fundamentologinya ada akumulasi. Kita lihat grossnya PD masuk 18 juta, sudah keluar 23 juta. YP masuk 46 juta, keluar 49 juta, ya sudah untuk scalpingan tampaknya. Namun PD masih punya barang 58 juta, CC 19 juta, yang keluar KK MGXL. Jika melihat forum pada perdagangan 10 Januari yang terjadi ledakan volume, maka masih ada potensi untuk penguatan lanjut di VICO. Kalau kita lihat historicalnya di sini, tanggal 20 November ada ledakan volume. Kemudian di tanggal 21 Novembernya langsung ada penguatan volume yang cukup tinggi. Ya, ini di sini langsung meledak. Maka harapannya VICO juga akan ada potensi tanggal 13 Januari menguat cukup tinggi seperti di tanggal 21 November 2024. Support VICO ada di, kita berikan toleransi 197. Terdekat 190. Ya, 190 saja VICO karena sudah beberapa kali 190 teruji dan bertahan. Resisten di 220. Watchlist berikutnya ada WIM dari sektor rokok. Wismilak Inti Makmur pada perdagangan 10 Januari ada akumulasi yang cukup bagus oleh YU YBDH yang keluar XC YPOD dengan support di 680. Semoga WIM akan ada penguatan lanjutan pada perdagangan 10 Januari menguat 1,45% dengan volume. Semoga benar akan ada penguatan lanjutan setidaknya ke MA20-nya. WIM bisa manfaatkan pantulannya. WIM support di 680. Jika berikut 680 maka akan ada potensi untuk WIM melanjutkan downtrendnya. Resisten ada di 740 dekat MA20-nya. Posisi berikutnya ada WIRG, WIR Asia. WIR Asia pada perdagangan 10 Januari menguat 2,41%. Secara fundamentologinya biasa. Yang keluar TPID CP yang masuk XA, EP, CC. Beberapa waktu belakangan masih belum mampu menembus MA20, menguat terkoreksi. Namun pada perdagangan 9 Januari candle doji dan berhasil di breakout tanggal 10 Januari candle dojinya. Semoga bertanda bahwa akan ada penguatan lanjutan di WIRG.
maka menarik untuk kita buatkan triangle WIRG. Dengan support di 80, support kuat, jangan sampai jebol. WIRG 80. Resisten di 90. Watchlist berikutnya ada Wood Integra Indo Cabinet. Wood pada perdagangan 10 Januari terkoreksi 1,28%. Secara fundamentalnya ada akumulasi oleh CPGR yang keluar, KK KZCC. CP masuk 222 juta, cukup besar. Kita lihat grossnya, ya, CP masuk dan belum jualan, maka menarik untuk dipantau Wood. Akan ada potensi untuk menguat lanjutan karena ada akumulasi. Supportnya ada di 298, sangat dekat dengan support. Semoga tetap bertahan di atas support, lalu kembali menguat ke 340-an. Wood support di 298, resisten 320, 326, atau high di sini 328. Resisten 328. Jika berhasil ditembus, maka akan ada penguatan lanjutan untuk Wood. Watchlist terakhir ZBRA, Zebra. Dosni Roha Indonesia pada perdagangan 10 Januari open sama dengan closing di 53. Secara fundamental ada akumulasi oleh CPEP masuk, namun tampaknya belum jualan banyak. Yang keluar AI NIXC. Kembali ke last price di mana kita buatkan kemarin ya, ke 53. Namun karena ada akumulasi cukup bagus, mari kita buatkan trading ulang dengan support di 51. ZBRA. Karena ketika menguat bisa menguat cukup tinggi, maka silakan dipantau untuk ZBRA. Resisten 60. Ya, kita buat 58. Ini beberapa trading plan Joy Trader untuk perdagangan esok 13 Januari 2025. Grup Bakri yang belum masuk Bumi. Kita lihat terlebih dahulu untuk Bumi ya. Bumi pada perdagangan 10 Januari tiba-tiba sempat menguat sampai ke 129, namun closing di bawah turun. Dengan time frame weekly tampaknya Bumi juga masih cukup bagus. Ya, masih cukup bagus, masih ada perlawanan di minggu ini. RSI stokastik juga sudah golden cross untuk time frame weekly. Semoga akan ada penguatan lanjutan untuk Bumi dan grup Bakri yang lain. Mari kita masukkan trading untuk Bumi dengan support di sini. Low 108. Resisten di 130. Oke, inilah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 13 Januari 2025. Silahkan dianalisa ulang, dipilih emiten-emiten yang menurut sobat trader menarik. Lalu silahkan atur area entry, atur area jual. Semoga bisa kembali profit minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.